Ya salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu dan Saudara berada. Biarlah damai sejahtera, kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kita, ya umat manusia di dunia ini tidak terlepas dari masalah, persoalan, tantangan yang sewaktu-waktu bisa ada di dalam setiap kehidupan kita, baik itu masalah yang boleh dikatakan ringan, biasa-biasa saja, atau masalah yang berat yang mengakibatkan satu tekanan yang luar biasa dalam kehidupan ini, sehingga membuat tidak lagi memiliki harapan, menjadi putus asa, dan bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik. Kita diingatkan sekitar tahun 2007 yang lalu di Malang ada satu peristiwa di mana seorang ibu meracuni anak-anaknya dengan racun tikus. Anaknya yang baru berusia 11 tahun, kemudian 9 tahun, 6 tahun, dan yang paling kecil 16 bulan. Anak-anaknya dipanggil masuk kamar, kemudian ibunya keluar dari kamar ke dapur mengambil air minum dan kemudian diberikan kepada anak-anaknya. Ya, masing-masing anak minum dari gelas yang berisi air itu, dan ternyata tidak lama kemudian mereka tergeletak dan kemudian ibunya minum dari sisa air yang ada di gelas itu, dan ibunya pun juga akhirnya meninggal. Dan ini merupakan peristiwa yang menggemparkan saat itu, ya. Dan menurut penyelidikan polisi dan surat yang ditinggalkan oleh seorang ibu ini, ternyata memang di dalam keluarganya sedang mengalami permasalahan yang berat dan juga mengalami satu perekonomian yang sangat menyusahkan di dalam keluarga ini. Dan ibu ini tidak ingin bahwa anak-anaknya menanggung akibat dari keadaan yang terjadi, sehingga terjadilah peristiwa itu, ya. Masalah yang berat membuat putus asa dan akhirnya mengambil satu tindakan yang sangat menggemparkan. Kemudian juga kita mendengar berita di Nias pada tahun 2020 yang lalu, ya, di mana seorang ibu juga membunuh anak-anaknya. Ada 3 anak yang dibunuh dan ibu ini berusaha untuk bunuh diri, tetapi tidak sampai mati. Dan itu pun juga karena masalah perekonomian yang melilit di dalam keluarganya. Keadaan yang sedemikian bisa terjadi kepada siapapun,
Mungkin bukan masalah perekonomian, tetapi bisa masalah keluarga, komunikasi, hubungan di antara suami dan istri, mendidik anak-anak yang tidak mudah, pendidikan yang kacau, dan lain sebagainya. Karena adanya masalah, seringkali orang tidak berpikir secara panjang, merasa bahwa hidupnya sudah tidak ada lagi harapan, kemudian merasa putus asa. Dan keputusasaan ini tadi saya katakan bisa melanda kepada siapa saja, tidak terkecuali juga kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang Kristen. Akhirnya ada yang kemudian meninggalkan Tuhan, kecewa kepada Tuhan, merasa bahwa Tuhan tidak menolong, tidak segera mengangkat masalahnya yang sedang terjadi di dalam kehidupannya. Seharusnya bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan tidak mengambil satu jalan pintas seperti apa yang tadi saya sampaikan. Seharusnya dengan masalah persoalan yang kita hadapi, kita memiliki satu kebijakan bagaimana seharusnya kita menyikapi, menghadapi masalah atau pergumulan yang sedang kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Di dalam Alkitab bahkan ada orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan. Mereka menjauhi kejahatan, hidup saleh, tetapi juga Tuhan izinkan mengalami masalah persoalan di dalam hidupnya, sebagaimana yang dialami oleh Ayub dan yang lain-lainnya. Nah, kita akan belajar dari satu peristiwa di mana ada masalah yang sedang dihadapi. Justru melalui masalah-masalah yang sedang dihadapi itu bisa merespon dengan positif, bisa merespon dengan baik, bisa merespon dengan benar, dan akhirnya boleh mengalami pertolongan Tuhan, dan melalui kehidupannya nama Tuhan diagungkan dan dipermuliakan. Kita akan melihat satu peristiwa di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Nanti Bapak Ibu bisa membaca satu perikop ini untuk lebih jelas bagaimana menyikapi masalah yang sedang terjadi. Demikian firman Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus, yaitu ibu Maria, ada di situ. Tuhan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Saat itu ada sebuah
perkawinan di Kana di daerah Galilea, dan Ibu Yesus diundang, Tuhan Yesus diundang, murid-muridnya diundang. Nah, ketika pesta perkawinan itu sedang berlangsung, maka terjadi satu masalah di mana air anggurnya habis. Air anggur pada waktu itu adalah merupakan hidangan yang sangat pokok, sangat penting di dalam suatu pesta. Artinya jikalau dalam pesta itu ada kekurangan air anggur, ini merupakan satu masalah yang besar di pesta itu, akan membuat malu kepada mempelai, akan membuat orang-orang yang diundang kecewa, mungkin kemudian memperbincangkan tentang apa yang sedang terjadi pada waktu itu. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, masalah besar yang terjadi pada waktu itu justru dipakai oleh Tuhan agar supaya pada akhirnya nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Kita kalau renungkan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa melalui masalah yang sedang terjadi dalam pesta itu, Tuhan memakai masalah yang sedang terjadi itu agar kita datang kepada Tuhan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibu Maria ketika Ibu Maria tahu bahwa terjadi kekurangan anggur pada waktu itu. Kemudian Ibu Maria dikatakan di dalam ayat yang ketiga, ketika mereka kekurangan anggur, maka Ibu Yesus, yaitu Maria, berkata kepada Yesus, datang kepada Yesus dan berkata, mereka kekurangan anggur. Maria datang kepada Yesus. Mengapa datang kepada Tuhan Yesus? Karena dia tahu dan percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Kenapa Ibu Maria bisa tahu kalau Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan masalah yang sedang terjadi? Karena 30 tahun sebelumnya, ketika malaikat Tuhan memberitahu kepada Maria bahwa ia akan mengandung seorang anak, dan anak yang dikandung itu adalah dari Roh Kudus, dan dikatakan bahwa ia adalah Immanuel, Allah yang menyertai. Dan itu yang dipegang teguh oleh Ibu Maria, sekalipun Tuhan Yesus pada waktu itu belum menyatakan kuasanya, belum menyatakan kebesarannya, tetapi Ibu Maria percaya betul bahwa Tuhan Yesus pasti sanggup untuk mengurai masalah yang sedang terjadi. Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup menyatakan mujizat-mujizatnya. Maka membuat Ibu Maria kemudian datang kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita berpikir, bukankah pada waktu itu orang juga bisa membeli anggur atau air anggur di
tempat penjualan toko yang menjual anggur, oh pasti bisa. Ya, atau mencari pertolongan kepada yang lain, oh pasti bisa. Tetapi bagaimana sikap kita ketika menghadapi masalah? Ya, apa yang harus kita lakukan pertama kali itu yang menjadi persoalan bagi setiap kehidupan kita. Ibu Maria menempatkan Tuhan Yesus di tempat yang utama, ya, di dalam menghadapi segala tantangan, segala masalah, segala persoalan yang sedang terjadi pada waktu itu. Pikirannya, hatinya tidak kemudian pergi ke tempat-tempat yang lainnya atau memikirkan hal-hal yang lainnya. Yang ada dalam pikirannya adalah datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pasti bisa menolongnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita ketika masalah itu datang? Kepada siapa kita datang pertama kali? Tuhan Yesuslah yang menjadi jaminan bagi kita semua. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-21 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Di dalam Injil Matius pasal 7 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus juga mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita minta kepada Tuhan, maka Tuhan akan berikan kepada kita apa yang kita minta. Ketika kita mencari Tuhan, pasti kita akan menemukan Tuhan dan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Ketika kita mengetuk pintu, maka pintu itu akan dibukakan bagi kita semua. Demikian juga di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13, firman Tuhan mengatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia, sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Rasul Paulus juga mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Artinya bahwa ketika kita diperhadapkan dengan masalah, persoalan, kesulitan di dalam kehidupan ini, janji kebenaran firman Tuhan memberikan kepastian kepada kita semua bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar, di dalam Tuhan pasti ada pertolongan, di dalam Tuhan pasti akan menyingkapkan perkara-perkara yang ajaib bagi kita semua. Maka
ketika masalah persoalan itu menghampiri, Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan menghendaki agar supaya kita datang kepadanya, agar supaya masalah persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita akan bisa kita selesaikan. Tuhan akan menolong kepada kita semua. Kalau kita merenungkan di dalam Alkitab, kita menemukan banyak contoh-contoh yang dicatat di dalam Alkitab. Bagaimana orang-orang yang saat itu menghadapi masalah, tantangan di dalam kehidupannya, kemudian mereka datang kepada Tuhan. Ketika orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan ingin dibinasakan oleh Haman pada waktu itu, kemudian Mordekai memberitahukan kepada Ester yang ada di istana, dan kemudian akhirnya mereka memaklumkan untuk datang kepada Tuhan dengan berdoa dan berpuasa. Dan akhirnya Tuhan bertindak untuk menolong orang-orang Yahudi yang ada di pembuangan ini. Bahkan Tuhan akhirnya menyatakan perkara-perkara yang luar biasa kepada mereka melalui peristiwa ini. Demikian juga ketika Yosafat tiba-tiba menghadapi serangan dari musuh-musuhnya, Bani Moab, Bani Amon, sepasukan orang-orang Meonim yang datang menyerang. Kalau Yosafat sebagai seorang raja bisa saja kemudian menyusun strategi bagaimana menghadapi musuh-musuhnya, mengumpulkan pasukannya, mempersiapkan senjata untuk menghadapi musuh-musuhnya. Tetapi bukan itu yang dilakukan oleh Yosafat. Dalam keadaan yang takut karena musuh-musuhnya, kemudian Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan terlebih dahulu, mencari Tuhan. Dan kemudian memaklumkan kepada seluruh Yehuda untuk berdoa dan berpuasa. Dan akhirnya Tuhan bertindak untuk menolong Yosafat dan menyelamatkan Yehuda pada waktu itu. Demikian juga Daniel, demi didengar bahwa barang siapa yang tidak menyembah kepada Allahnya, orang-orangnya Nebukadnezar, sesembahannya Nebukadnezar, pada waktu itu akan dihukum, dimasukkan di dalam gua singa. Dan ketika Daniel mendengar tentang hal itu, wah itu masalah besar pasti, ya. Tetapi Daniel kemudian mencari Tuhan, naik ke atas lotengnya dan berdoa kepada Tuhan. Dan akhirnya pembelaan Tuhan dinyatakan dengan sangat luar biasa. Ini menjadi satu bukti bagaimana ketika masalah persoalan itu terjadi, maka ketika kemudian orang datang kepada Tuhan, mencari Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan pertolongannya, menyatakan kuasanya, dan Tuhan menyatakan perkara-perkara yang sangat luar biasa. Kemudian yang kedua,
masalah persoalan yang sedang terjadi itu Tuhan ingin agar supaya kita percaya kepada Tuhan, atas otoritas Tuhan di dalam menyelesaikan segala persoalan-persoalan yang ada. Kalau kita membaca di dalam ayat yang keempat dan ayat yang kelima dari kitab Injil Yohanes pasal yang kedua, kata Tuhan Yesus kepada Maria, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sekalipun ketika Ibu Maria datang kepada Tuhan Yesus dan jawaban Tuhan Yesus adalah tidak, tetapi Maria tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Maria tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Terbukti di dalam ayat yang kelima, dia berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa saja yang ia katakan, yang Tuhan katakan, lakukanlah itu." Saya merenungkan di antara ayat 4 dan ayat yang kelima ini, ketika Tuhan Yesus berkata, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu?" Dan kemudian ayat yang kelima, Maria berkata kepada pelayan-pelayan agar supaya setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus untuk dilakukan, itu merupakan satu pergumulan, ya, satu pergumulan. Ternyata Tuhan berkata waktunya belum tiba. Wah, bagaimana ini? Ya, kalau Tuhan Yesus berkata waktunya belum tiba, berarti Tuhan Yesus belum akan menyatakan akan kemahakuasaannya, kebesarannya pada waktu itu. Tapi dalam keadaan yang seperti itu tidak membuat Ibu Maria kemudian, ya sudah, kalau begitu ya kita mencari jalan keluar yang lain. Ya tidak. Tapi dia tetap percaya bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong, bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong, bahwa Tuhan Yesus pasti akan menyatakan kuasanya. Ya. Di antara keadaan yang bisa membuat bimbang, tetapi Ibu Maria tetap memiliki ketetapan hati. Disinilah Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, sekalipun Tuhan belum menyatakan kuasanya dan tidak mengatakan ya, saya akan menolong, tetapi kita harus tetap percaya. Entah itu selang waktu 1 menit, 2 menit, 1 hari, 2 hari, ya 1 minggu, 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, ya Tuhan belum menyatakan pertolongannya kepada kita, tetapi kita harus tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Kebenaran-kebenaran yang sudah disampaikan pasti akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Maka bagi kita yang perlu adalah tetap percaya, menaruh iman, pengharapan sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan, itulah bagian kita yang harus kita lakukan. Nanti bagiannya Tuhan akan Tuhan lakukan dengan dahsyat dan luar biasa. Dan ketika Tuhan izinkan terjadi masalah persoalan dalam kehidupan kita,
Tuhan ingin bahwa kita boleh melihat karya-karya Tuhan. Bukan saja melihat, tetapi kita bisa mengalami ya, karya-karya yang ajaib yang daripada Tuhan. Ketika masalah Tuhan izinkan terjadi, Tuhan ingin kita boleh mengalami pertolongan demi pertolongannya, kuasanya di dalam setiap kehidupan kita. Dan betul pada waktu itu kemudian Tuhan memerintahkan para pelayan untuk mengisi tempayan yang biasanya dipakai untuk pembasuhan dengan air. Dan para pelayan ini nurut saja. Ya, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, tempayan diisi penuh dengan air. Dan setelah penuh kemudian Tuhan Yesus berkata, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Pelayan ini nurut saja melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dan saat itulah mujizat Tuhan dinyatakan. Pemimpin pesta ini mencicipi air. Ternyata berasa anggur. Ya. Kita tidak tahu kapan air itu berubah menjadi anggur, tapi itulah karya yang luar biasa yang Tuhan buat. Ya. Para pelayan ini melihat, menjadi saksi ya, kan kebesaran Tuhan, mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Pemimpin pesta ini mengecap, mengalami, merasakan mujizat yang daripada Tuhan, yang luar biasa yang dibuat oleh Tuhan. Dan Tuhan ingin bahwa melalui peristiwa ini kemuliaan Tuhan dinyatakan. Saya sangat percaya bahwa pelayan ini tidak diam saja. Ya, dia akan bersaksi tentang apa yang terjadi pada waktu itu. Dan orang-orang yang hadir pada waktu itu ya memuji kepada yang punya pesta. Biasanya di dalam pesta orang menghidangkan anggur yang baik pada awal-awalnya. Ini dari awal sampai akhir anggurnya baik, enak rasanya, bahkan lebih enak daripada awal-awalnya. Ya. Itu yang dinikmati, yang dirasakan pada waktu itu. Dan saat itulah kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya. Terang kasih yang daripada Tuhan dinyatakan. Dan saya sangat percaya orang akan terkagum-kagum dengan apa yang terjadi pada waktu itu. Nama Tuhan dipermuliakan melalui peristiwa ya, yang tadinya menjadi masalah yang besar, tetapi akhirnya menjadi kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan izinkan masalah persoalan apapun itu terjadi dalam kehidupan kita, jangan terlebih dahulu kita bersungut-sungut, putus asa, menyalahkan sana dan sini. Mari kita sikapi apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan punya rencana-rencana yang indah atas setiap kehidupan kita, agar supaya kita datang kepada Tuhan, lebih hidup dekat kepada Tuhan, sungguh-sungguh di dalam mengiring Tuhan, agar kita percaya dan mempercayakan setiap masalah persoalan yang kita hadapi. Dan pada akhirnya Tuhan menyatakan pertolongan demi pertolongan, menggenapi setiap janji-janjinya, di mana sebagaimana Tuhan katakan, marilah kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan itu terbukti di dalam kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan saat ini, dan itu akan terbukti di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian.
dan melalui hal itu biarlah nama Tuhan diagungkan dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.